Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zahroh. Di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim bab yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wal ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Adabil Alim wal Muta'allim Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para kiai, para guru, khususnya ila Kiai Abdul Hasan Khalil Hasan, orang tua, wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya mulai. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, di dalam bab yang menerangkan tentang adab seorang yang berilmu, alim, fi haqqi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Wa fi 'ashra adaban, ada 20 adab yang harus dimiliki oleh seorang yang alim. Yang pertama, al-awwalu ayyudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wa alaniyati. Jadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun di dalam kesunyian, fi sirri wa alaniyati, dan juga di dalam keramaian merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani, yang kedua, yaitu ayyulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Jadi yang kedua yaitu senantiasa berlaku khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jami'i, dalam setiap geraknya, wa sakanatihi, diamnya, wa aqwalihi, ucapan, wa af'alihi, dan juga perbuatan yang dilakukannya. Fa'innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan titipan kepadanya berupa ilmu, berupa hikmah, dan berupa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka dzalika minal khiyanah, dan kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu dari sifat amin, yaitu amanah, yaitu khianah. Seperti apa yang seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kalian berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan engkau semua telah mengkhianati terhadap amanat-amanat kalian sedangkan engkau mengetahuinya. Jadi amanat yang telah diberikan kepada kita, tidak seharusnya kita untuk mengkhianati amanat yang telah diberikan. Jadi hendaklah kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang takut itu sendiri, pertama yaitu ada dua konteks, yaitu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan juga takut merasa tingkahnya akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala itu sendiri gitu. Kemudian wasalitsu, yang ketiga, ayyulazima as-sakinah. Yang ketiga yaitu menghadirkan sifat ketenangan, anteng gitu. Jadi tenang menghadapi segala hal. Warabi'u ayyulazima wara'a. Jadi yang keempat yaitu menghadirkan sifat yang wara' itu artinya menghindari hal-hal yang bersifat haram dan juga hal yang bersifat subhat. Subhat itu sesuatu yang gak jelas haram dan haramnya gitu. Contohnya
seperti ghosab, jadi pinjam tapi nggak bilang sama yang punya. Itu adalah salah satu golongan subhat gitu. Ada sebuah kisah yang datang dari sahabat Abu Bakar bahwa beliau itu bertamu kepada pelayannya, kemudian sama pelayannya tadi itu diberikan hidangan berupa kue, kemudian sama sahabat Abu Bakar itu dimakan. Nah sama pelayannya ditanya, panjenengan sahabat kok langsung memakan kue tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu saya dapat dari mana dan bagaimana. Kemudian diceritakan sama pelayannya bahwa dia mendapatkan kue tersebut adalah hasil dari beliau meramal. Mendengar hal tersebut, langsung sahabat Abu Bakar memasukkan 3 jarinya ke mulutnya, akhirnya memuntahkan semua yang barusan dia makan gitu. Karena memang untuk menjaga hal tersebut, makanya beliau melakukan hal demikian. Nah, kalau zaman sekarang kan memang susah sekali untuk hal tersebut, kayak tanya di mana, dari bahan apa, seperti apa, kan susah. Makanya kita harus selalu berdoa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ayulazima at-tawaddu'ah. Jadi yang kelima itu bersifat tawaddu. Tawaddu itu artinya rendah hati. Karena ilmu itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu itu sama dengan air. Air akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kalau orang yang tidak tawadhu, maka akan susah teraliri ilmu tersebut gitu. Karena tidak ada ceritanya air itu ngalirnya ke atas, kecuali misalkan dikasih mesin gitu, masuk ke tanah itu kan dipaksa untuk hal tersebut. Tapi hakikatnya air selalu mengalir ke bawah. Jadi janganlah kita bersifat sombong atas ilmu-ilmu yang telah dimiliki. Wasadisu, dan yang keenam, ayulazima al-khusyu'a lillahi ta'ala. Jadi yang keenam itu bersifat khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma kataba Malik radhiyallahu anha ila ar-Rasyidi. Jadi seperti apa yang dituliskan oleh Imam Malik kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwa idza alimta ilman falyura 'alaika athuruhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu. Jadi diterangkan bahwa apabila engkau mengerti tentang ilmu, maka hendaknya engkau bisa melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut, kemudian kewibawaan dari ilmu tersebut, ketenangan dari ilmu tersebut, dan juga kedermawanan dari ilmu tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Kemudian waqala Umar radhiyallahu an, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu as-sakinata wal waqar. Jadi sahabat Umar juga berkata bahwa pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama-sama sehingga bisa menimbulkan sifat ketenangan dan juga kewibawaan. Jadi orang yang berilmu tidak perlu mencari kewibawaan, karena ilmu sendiri itu akan mendatangkan kewibawaan kepada seseorang yang alim. Kemudian waqala ba'du salafi, dan sebagian ulama salaf juga berkata, haqqun 'ala 'alimi ayyatawaddu'a lillahi ta'ala fi sirri wa 'alaniyati. Jadi ulama salaf juga berkata bahwa kewajiban orang-orang yang mempunyai ilmu adalah selalu merendahkan diri, bersifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat sunyi atau di tempat yang ramai. Kemudian wa yahtariza minan nafsihi, jadi menjaga dirinya sendiri. Wa yaqifa amma ashkala alaihi, dan juga menghentikan setiap sesuatu yang dirasa menyulitkan dirinya. Jadi berhenti untuk menyulitkan diri itu juga termasuk dari kewajiban seorang yang berilmu gitu. Jadi kalau secara ringkas, khusyuk itu adalah kondisi di mana hati kita itu stabil menghadapi kebenaran itu, tidak kaget, tidak kaku, jadi bisa menerima kebenaran itu gitu. Terus kemudian terhindar dari sesuatu yang dapat membuat penglihatan kita itu tidak pantas. Itu adalah sifat-sifat yang khusyuk. Kemudian wasabi'u, yang ketujuh, ayakuna ta'wilahu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala. Jadi yang ketujuh adalah menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, tempat untuk berpegang teguh atas semua perkara yang dilakukan oleh seorang mu'allim. Jadi segala pilihan, segala apapun yang urusan yang dilakukan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wasaminu yang kedelapan, alla yaj'ala ilmahu sulaman yatafassala bihi lil a'radi dunya manjahi au mali au sum'ati au syuhrati mutuqaddimin ala aqranihi. Jadi sifat yang kedelapan, tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai tangga, sebagai media ya tawassul untuk mencapai keuntungan duniawi, tujuan duniawi seperti pangkat, jahin, pangkat aumalin, harta benda, au sum'atin. Sifat sum'ah itu adalah memperdengarkan amalannya supaya dipuji oleh orang lain. Itu juga tidak diperkenankan untuk hal tersebut. Asyuhratin, dan juga pingin terkenal. Kemudian untuk dima'ala aqronihi, dan juga lebih maju dibandingkan dengan teman yang lain, ingin memimpin teman-teman di bawahnya. Wattasi'u, dan yang kesembilan, alla yu'addu ma'abana ad-dunya bil mashi ilaihim wal qiyamu lahum illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadah. Kemudian tidak mengagungkan santri-santri atau murid-muridnya yang berasal dari anak penguasa dunia. Contohnya itu apa? Bilmasyi. Jadi mengagungkan itu seperti bilmasyi, mendatanginya gitu. Mendatangi anak pemimpin dunia itu tadi, kayak konglomerat, pejabat dan sebagainya gitu ya. Jadi berjalan ke arahnya. Kemudian untuk keperluan pendidikan atau pekerjaan. Kemudian illa idza kana fi dzalika maslahah. Di situ tidak ada kemaslahatan di dalamnya yang melebihi kepentingannya, melebihi kehinaan itu sendiri. Tazidu ala hadhil mafsadah. Jadi kemaslahatannya itu tidak bisa mengalahkan kehinaannya. Jadi lebih baik jangan. Jadi kalau tidak ada kemaslahatan, nggak usah perlu ke sana gitu. La siyama ayat haba bi'ilmihi ila makaniman yata'allama minhu wa in kana muta'alliman kabirun qadrihi. Jadi menjadi apalagi bahkan perkara pergi membawa ilmunya, jadi kayak menjual ilmunya gitu loh. Kalau di sini saya dijelaskan oleh Yai Hasan itu menjadi guru les. Nah, ini sama dengan menjual ilmu. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan timeline ke menerima jasa les yang datang-datang ke rumah gitu loh. Karena apa? Karena gini, itu sama dengan merendahkan ilmu itu sendiri. Karena biasanya mungkin ada kejadian ketika datang ke rumah tersebut yang muridnya tadi itu misalnya masih makan. Saya masih makan, tunggu sebentar ya. Jadi kita nunggu orang yang alim itu tadi nunggu. Itu kan juga merendahkan diri kita gitu. Jadi hal-hal tersebutlah yang ditakutkan. Kenapa lebih baik jangan pergi ke tempat-tempatnya itu. Wa in kana muta'alliman kabiran qadrihi. Meskipun muridnya tersebut mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, pejabat tinggi dan sebagainya, tetap gak boleh gitu. Bal yasunu ilmahu kama sunahu as-salafus shalih. Seperti yang telah dilakukan oleh para ulama shalih, bahwa beliau-beliau itu menjaga kewibawaan ilmu yang beliau miliki. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun mal khulafa'i wa khairihim kama ruya Malik ibn Anas. Jadi berita yang berhubungan dengan mereka itu sangat baik dan juga sangat terkenal. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah betapa beliau menjaga kewibawaan ilmu tersebut. Kama ruya Malik ibn Anas, seperti yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas, annahu qala dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Ketika masuk atau mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid, faqala li ya Aba Abdillahi yambaghi an takhtalifa ilaina hatta yasma'a tibyanuna al-muwatta. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid itu berkata kepada saya itu maksudnya kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, seharusnya engkau bolak-balik ke tempat tinggalku ini sehingga anak-anak kecilku itu bisa mendengarkan kitab Muwatta. Beliau berkata seperti itu. Karena dahulu kan memang
rawan sekali bahwa pangeran-pangeran itu tentang isu penggulingan kekuasaan seperti itu. Makanya tidak heran untuk Khalifah Harun ar-Rasyid itu meminta Imam Malik untuk datang mondar-mandir ke istana untuk mengajarkan pada pangeran-pangeran tersebut gitu. Kemudian berkata Imam Malik, qultu a'azzallahil amiru inna hadha ilma minkum kharaja. Kemudian Imam Malik mengatakan, mudah-mudahan Allah memuliakan panjenengan wahai Amirul Mukminin, wahai Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian berkata, sesungguhnya ilmu ini telah menyebar di tengah masyarakat. Kemudian fa'in antum a'zaru tumuhu azza. Fa'in antum a'zaru tumuhu azza. Jadi beliau mengatakan bahwa apabila engkau memuliakan ilmu, maka ia akan menjadi mulia. Namun sebaliknya, wa in dalaltumuhu dhalla, dan sebaliknya jika kau menghina ilmu, maka sama menghina. Namun sebaliknya apabila meremehkan ilmu, maka ia pun akan diremehkan, dihina oleh orang lain. Wa ilmu yunawala, wa ilmu yu'ta wala ya'ti, dan ilmu itu tidak datang tapi didatangi. Wa ilmu yu'ta wala yu'ti. Jadi jangan berharap ilmu itu akan datang sendiri masuk ke rumah, tapi didatangi. Faqala sadaqna, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid bilang, panjenengan benar, Anda benar. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid berkata pada anak-anaknya, ukhruju ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Silahkan kalian semua di masjid-masjid, keluarlah untuk mengaji di sana. Kalian semua bisa mendengarkan bersama orang lain. Akhirnya disuruhlah anak-anaknya untuk belajar di sana. Jadi sangat Imam Malik itu sangat menjaga kewibawaan ilmu itu sendiri gitu. Bilangnya saya nggak mau untuk mengajar anak panjenengan, bukan seperti itu, tapi barang siapa yang akan memuliakan ilmu maka akan dimuliakan, barang siapa akan menghina ilmu maka ilmu itu akan diremehkan. Nah, ilmu itu tidak akan datang sendiri tapi didatangi. Nah, seperti itu. Jadi beliau menolongnya dengan cara yang sangat-sangat halus. Kemudian waqala Zuhri, dan berkata Zuhri, huwa anna bil ilmi ayyahmilahul alim ila baitil muta'allim fa in da'at ila dhalika daruratu aw iqtadathu maslahatu rajihatu ala mafsadati ibtidalahu fala ba'sa madamati hal had. Jadi Az-Zuhri juga berkata bahwa sebuah kehinaan bagi ilmu apabila ia dibawa oleh orang-orang yang alim ke rumah-rumah muridnya, kecuali ada hal-hal yang memaksanya atau dalam keadaan darurat, serta adanya kemaslahatan yang lebih besar daripada mafsadatnya, kerusakannya. Maka untuk memberikan ilmu di rumah orang yang membutuhkan tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi bahaya yang lebih besar selama ada alasan atau ilat tersebut masih ada. Jadi kalau misalkan memang kemaslahatannya itu lebih besar daripada kemafsadatannya, maka itu diperbolehkan seperti itu. Seperti apa yang dikatakan Zuhrina. Wa ala hadi yahmalu ma ja'an ba'di salafi fi hadha. Jadi perkataan argumentasi seperti ini itu sering dipakai oleh sebagian ulama salaf untuk menyebarkan ilmunya. Perbedaan orang yang datang ke rumah, maksudnya kalau datang ke rumah kayak les privat gitu ya. Nah, kalau kiai datang untuk berdakwah itu kan jamaahnya banyak. Nah, itu berbeda dengan guru privat itu tadi gitu. Bukan guru panggilan itu tadi. Jadi berbeda karena masyarakatnya juga lebih banyak gitu. Kemudian wabil jumlati man ajalla ilma ajallahullah wa man ahanahu ahanahullah. Jadi Mbak Hashim menuliskan bahwa secara umumnya dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang mengagungkan ilmu maka ia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahanahu ahanahullah, dan barang siapa yang meremehkan ilmu maka ia akan juga dihina oleh Allah Subhanahu, sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala.
wa hadza mu'ayyanun, dan itu sudah terbukti secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Wa qala Wahb bin Munabbih, dan berkata siapa Wahab bin Munabbih? Wahab bin Munabbih itu adalah golongan tabi'in. Karena ulama muqabalana qad istaghnau bi'ilmihim an dunya ghairihim raghbatan fi ilmihim fa asbaha ahlal ilmi al-yawma yabdhuluna li ahli dunya ilmahum raghbatan fi dunyahum. Jadi Wahab bin Munabbih berkata, ulama sebelum kita, mereka semuanya merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka tidak membutuhkan harta dunia, mereka tidak tertarik harta dunia, karena mereka sangat mencintai terhadap ilmu. Sedangkan orang-orang yang ahli ilmu pada masa sekarang, masa Wahab bin Munabbih ini, masa yang dimasukkan al-yauma di situ adalah zamannya Wahab bin Munabbih. Kalau sekarang yang zaman tabi'in aja seperti itu, apalagi sekarang gitu ya. Itu kalau sekarang ini kaum yang pandai, cerdik zaman sekarang itu mengabdikan ilmunya kepada orang-orang yang berkelimangan dengan harta dunia, para pejabat dan sebagainya, karena mereka tertarik dengan harta dunianya para ahli dunia ini gitu. Sehingga sehingga ahlu ad-dunya qad zahadu fi ilmihim lama ra'au min su'i mawdi'ihi indahum. Jadi sehingga mereka yang menjadi orang-orang kaya raya namun selalu zuhud. Terhadap zuhud itu artinya menjauh dari ilmu yang ia miliki, hanya memiliki sedikit ilmu. Ketika mereka melihat posisi dirinya tidak menguntungkan, lantas menjual ilmu demi kemewahan harta dunia. Jadi kayak ilmunya itu, kalau sekarang itu karena orang ahli ilmu itu tertarik dengan dunia, maka orang-orang ahli dunia itu hanya memiliki ilmu yang sedikit ketika mereka melihat posisi dirinya itu tidak menguntungkan gitu, baru menjual ilmu tersebut gitu. Itu sangat luar biasa ya. Hal-hal yang seperti itu sudah terjadi masa tabi'in, apalagi sekarang gitu. Walaqad ahsana qadi Abu Hasan al-Jurjani haitsu qala. Kemudian dalam sebuah syair dari Al-Qadi Abu Hasan mengatakan, walam aqdi haqqan ilma in kuntakul lama bada toma'un sayyaratuhu li sulama. Jadi aku belum memenuhi ilmu jika aku masih menampakkan ketamakan yang kujadikan tangga perantara. Walam abtadil fi khidmatil ilma muhjati li akhdumu malla aqita lakin la wa khodama. Jadi selama aku belum menyerahkan jiwaku untuk melayani ilmu agar aku melayani siapa yang aku temui, justru aku ingin melayaninya. A'akhrusuhi izza wa ajnihi dhillah. Idza afat tiba'u jahli qad kana aslama. Walau anna ahlal ilma sanahum. Walau 'azamuhu fin nafsi la'aduma. Jadi apakah aku menemukan ilmu dengan mulia namun memuliakan dengan hina? Jika demikian, mengikuti hal yang bodoh tentu lebih selamat. Seandainya ahli ilmu itu menjaga ilmunya, walau anna ahli ilma sanahum, menjaga ilmunya, tentu ilmu akan menjaga mereka. Nah, walau adumahu fi nafsi la'aduma. Jadi namun mereka mengagungkan ilmu tentu akan diagungkan. Namun mereka merendahkan ilmu. Walakin ahanuhu fahanallah wadanasu mahayyahu bil adma'i hatta tajahama. Jadi namun mereka merendahkan ilmu sehingga ilmu jadi hina dan mereka mengotorinya. Air muka ilmu dengan ketama-tamakan hingga ilmu bermuka usang. Jadi intinya pada syair ini adalah apabila seseorang itu mengagungkan ilmunya,
maka Allah juga akan ilmu itu akan mengagungkan dia gitu. Orang yang mengagungkan ilmu akan mengagungkan dia. Orang yang menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaga dia. Nah, sebaliknya jika dia menghina ilmu, maka sama dengan mengotorinya gitu. Jadi di sini lebih baik menjadi orang yang bodoh saja daripada mengotori ilmu tersebut gitu. Dalam syair ini. Wal ashiru yang ke-10, yatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa takalluli minha biqadari imkani alladhi la yadurru bi nafsihi au bi iyalihi ala wajhi al-mu'tadili minal qana'ah. Jadi yang ke-10, berakhlak dengan zuhud terhadap harta dunia dan hanya mengambil sedikit dari dunia untuk hanya sekadar memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan hidup semata, tidak membahayakan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan juga secara sederhana selalu qanaah gitu. Jadi hidupnya tuh sedengan, nggak terlalu glamor, nggak terlalu sangat kekurangan gitu. Jadi hidupnya di tengah-tengah gitu, sedengan, menerima, ing pantum, qanaah. Wa kullu darajatil alim ayastaqdira an ta'allaqa bid-dunya li'annahu a'lamu bi khisatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha. Dan menyedikitkan derajat ilmu itu adalah orang yang terpengaruh hatinya dengan hal-hal yang berbau kotor, bercampur dengan urusan dunia. Li'annahu a'lama, sesungguhnya orang alim itu mengetahui hasanatihim, sesungguhnya wa fitnatihim, kebagusan dunia, fitnahnya dunia, wa sur'atihi zawaliha, dan hilangnya dunia itu seperti cepat hilangnya barang gitu. Wa kasratihi ta'ayana, dan banyaknya hanya sekedar perhiasan dunia gitu. Jadi jelasnya zuhud itu adalah menganggap remeh terhadap urusan dunia dan segala perhiasan yang ada di dalam tersebut. Fahuwa ahaqqa bi'adamil miqati ilaiha wal ishtaghal bimuhimiha. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih tidaklah untuk menoleh terhadap kesibukan dunia dan perhatian terhadap dunia. Yaitu tadi seperti yang dijelaskan bahwa harta dunia itu menimbulkan fitnah, pertengkaran antar sesama, kemudian cepat musnah, cepat hilang gitu ya. Dan susah payah, sebagai seorang guru sudah semestinya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, apalagi sampai menyibukkan dirinya menyibukkan diri dengan urusan dunia. Nah, seorang alim itu tidak diperbolehkan seperti itu adabnya. Baru anhu sallallahu alaihi wasallam, jadi diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law asal li'aqalin nasi surifa ila zuhudi. Jadi sungguh sangat mulia sekali orang-orang yang bersifat qanaah, menerima apa adanya terhadap harta dunia. Falaita, dan sesungguhnya hina sekali orang yang selalu tamak, apalagi mengharapkan terlalu berlebihan pada harta. Wa ana Syafi'i. Jadi waruwi anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mulia orang yang menerima dan hina orang yang bersikap tamak. Waruwi anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang menerima, dan orang yang hina adalah orang yang rakus, tamak. Wa ani Syafi'i radhiyallahu an lau awsa
aqalin nasi fi surifa ila zuhdi. Jadi Imam Syafi'i berkata, seandainya orang yang berwasiat hanya pada orang yang cerdas akalnya, maka niscaya wasiat tersebut akan diarahkan dan diberikan kepada orang-orang yang ahli zuhud atau orang-orang yang ahli tapa. Faita sya'ri man ahaqqa minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Aku bersumpah pada pribadi aku sendiri, siapakah yang lebih berhak untuk diberikan rahmat berupa kelebihan akal dan kesempurnaan akal daripada ulama. Jadi lebih memang lebih pantas ulama itu yang mendapatkan kenikmatan di dunia gitu. Jadi lebih, kalau di logika itu lebih baik para ulama yang mendapatkan kesempurnaan, yang mendapatkan diberikan rahmat lebih gitu, kalau dipikir-pikir secara akal juga gitu. Wa qala Yahya ibn Mu'ad law kanat ad-dunya tibaran yaf'a wal akhara khazafan yabqa. Jadi dari Yahya bin Mu'adz berkata, seandainya harta dunia itu berupa emas murni dan akhirat itu berupa pecahan genting atau kreweng yang bersifat abadi kekal, fakaifa ad-dunya khazafa fanin wal akhiratu kirbaqin wa haqiqun liman alima annal mala watruqa liwarithi wa musabun bihadisin ayakuna zudhu fiha qawamu min raqabatin wa tarakahu akthar min talabin. Jadi Yahya bin Mu'adz berkata bahwa seandainya harta dunia itu berupa emas murni dan akhirat itu berupa pecahan genting yang bersifatnya kekal abadi, maka niscaya orang yang berakal akan lebih memilih hal-hal yang bersifat kekal gitu. Jadi lebih memilih pecahan genting yang tahan lama daripada emas murni yang punah, hilang dan tak berbekas. Nah, sekarang sebenarnya pada kenyataannya bahwa harta dunia itu ibarat pecahan genting yang cepat hancur, sedangkan akhirat itu ibarat emas murni yang tidak pernah hancur dan kekal selama-lamanya. Jadi sudah sepantasnya bagi orang-orang yang mengerti, paham bahwa harta dunia itu akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan ditinggalkan pada ahli warisnya. Atarak asar minat tolbihi. Jadi sudah sepantasnya di samping itu banyak musibah yang menghantam dan menimpa pada harta benda, bahwa sifat zuhud itu mestinya lebih tinggi ya. Wal hada asara'u zuhud fiha aqwa min raghbatihi wa tarakahu akthar min talbihi. Jadi sifat zuhud itu mestinya lebih tinggi, kuat dibandingkan dengan kecintaannya pada harta dunia. Meninggalkan harta mestinya lebih diprioritaskan daripada mencari harta itu sendiri. Jadi intinya dunia itu adalah bagaikan kereweng. Kalau sekarang orang lebih memilih hal-hal yang bersifat utuh daripada hal-hal yang bersifat kekal gitu. Jadi sebenarnya dunia itu adalah kereweng, pecahan genting, sementara akhirat itu adalah emas. Tapi orang-orang lebih memilih kereweng itu sendiri gitu, kalau di logika gitu, karena kereweng itu adalah yang utuh gitu. Seharusnya tidak demikian. Jadi lebih baik kita memilih emas murni dan juga yang kekal gitu. Yang al-wahida wal-hadi asyara, dan yang ke-11 ayataba'ada an dani'il makasibi wa radhilatiha tab'an wa amma makruhiha adatan wa syar'an kal hijamati wa dibaghati wa sarfi wa syiyaghati wa dhalik. Yang ke-11 yaitu menjauhkan diri dari usaha-usaha yang merendahkan atau menghina menurut watak manusia, juga dari hal-hal yang dibenci oleh syariat dan atau adat istiadat kebiasaan manusia, seperti berbekam itu juga, kemudian menyamak kulit, menukar mata uang, money changer,
kemudian tukang emas dan sebagainya. Jadi profesi-profesi yang akan menghinakan seseorang itu ya, jangan dilakukan gitu. Money charger yang dimaksud di sini bukan yang di bengkel dan sebagainya, bukan, tapi yang biasanya kalau kita mau lebaran, habis lebaran ya, itu ada penukaran uang. Nah ya, hal-hal yang seperti itu, profesi-profesi yang seperti itu yang seharusnya itu yang dilarang gitu, karena menghinakan itu. Wasani asyara, dan yang ke-12, ayyajtaniba mawadi'a atuhami wa imba'adat. Jadi yang ke-12, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor, maksiat, meskipun tempat tersebut jauh dari tempat keramaian. Fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa mura'atan wa yastankaru dhahira. Jadi tidak berbuat sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah, yang dapat mengurangi kewibawaan dari seseorang itu gitu. Menjaga dari sesuatu hal yang tidak terpuji dan tidak diperbolehkan ukuran zahir. Wa in kana jaizan batinan, dan walaupun dalam segi batinnya diperbolehkan. Jadi kalau dalam segi batin diperbolehkan, tapi itu mengurangi muru'ah, jadi sifat terpuji, maka jangan gitu. Fa innahu ya'diru nafsahu lituhmati wa irdahu lil waqi'ati wa yuqi'an nasa fi dhununi wal makruhati wa ta'thimi wal alwaqi'ah. Karena hal itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap dirinya, kewibawaannya, dan menjadikan bahan perbincangan yang jelek bagi orang lain, sehingga menimbulkan dosa bagi orang-orang yang mengolok-ngoloknya gitu. Jadi meskipun itu berkemungkinan kecil, contohnya gini, seorang yang alim itu mendatangi sebuah rumah bordil gitu. Tujuannya baik untuk berdakwah. Nah, tapi karena rumah bordil itu adalah tempat berbuat maksiat, maka ada orang lain yang akan menjadi saksinya, kemudian merasa nih, itu kok ada ya, ada orang alim, ustadz lagi, tapi kok sukanya ke rumah bordil. Aduh, kayaknya itu nggak bisa, nggak usah masuk ke pengajiannya orang itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi mengurangi muru'ah dari orang tersebut, meskipun secara batin itu bagus niatnya untuk berdakwah di sana, tapi lebih baik jangan gitu. Kalau misalkan ada lagi apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna atfaqa syai'an min dhalika hajatin aw nahwiha akhbara man syahada bihukmihi bi'udrihi wa maqsudihi kay la ya'thama bisababihi aw yaghfir anhu fala yantafi'a bi'ilmihi wa yastafidu al-jahilu bihi. Jadi apabila terjadi suatu keadaan secara kebetulan karena adanya hajat, keperluan, atau yang lainnya, maka hendaknya ia memberitahu kepada orang yang melihatnya dan menjelaskan tentang hukum atau alasan kedatangan beliau, sehingga orang lain tidak merasa berdosa atau menghindarkan diri, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari sebuah ilmu. Dan hendaknya hal itu bisa dipakai pelajaran bagi orang-orang yang bodoh. Jadi jika memang kebetulan bertatapan menolong orang, terus orang tersebut ada yang melihat gitu, dikasih tahu, sini sampean jangan salah paham ya, saya di sini cuma menolong, ini saya barusan datang terus diminta tolong, seperti itu. Jadi harus ada saksi, dikasih tahu gitu, harus ada yang menyaksikan gitu, supaya dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang bodoh, untuk orang-orang yang biar gak salah sangka gitu. Walidha qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lirajulaini ayahu yatahaddatsa ma'a Safiyata thumma ajaza ala ruslikima innaha Safiyatun bintu Huyai thumma qala inna syaitana yajri min bani Adam majarad dammi fakhiftu
ayyaqdhif fi qulubikuma syai'an fatahlika. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda bahwa suatu ketika ada dua orang laki-laki melihat beliau berpapasan dengan Nabi. Kemudian ketika beliau itu bersama dengan Sofia bintu Huyai. Jadi kan kalau orang Arab itu kan memang pakaiannya sangat tertutup, jadi nggak kelihatan itu siapa dan bagaimana gitu. Kemudian mereka berjalan pelan-pelan kayak melewati, tidak menyapa Rasul dan sebagainya, langsung melewatinya gitu. Kemudian sama Nabi Muhammad itu di sini gitu, di awe gitu ya, dibilangin kalau ini adalah Sofia binti Huyai gitu. Nabi berkata seperti itu untuk menghindari apa ya, itu menghindari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian summa qala inna syaitana yajri minan minabdil adam majriyad dami fa khiftu ayyaqdhifa fi kulli bikum syai'an fatahtika. Jadi Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir berjalan masuk ke dalam aliran darahnya anak Adam gitu. Aku khawatir, makanya aku khawatir menjatuhkan sesuatu dalam diri mereka berdua sehingga menjadikan rusak. Makanya dikasih tahu sama Rasul gitu, karena itu tadi prasangka itu selalu ada gitu. Kayaknya dikasih tahu. Wasalisu asyara, dan yang ke-13, ayuhafidhu ala qiyami bi sya'airil Islam wa dhahara wa dawahiri al-ahkam kaiqamati shalah fi masajidil jamaah. Jadi yang ke-13 itu menjaga dirinya dengan beramal, dengan memperhatikan syiar Islam dan zahir-zahir hukum seperti melakukan sholat berjamaah di masjid. Wa ifsha isalami, menyebarkan salam, lil khawasi wal awami, kepada orang yang khusus maupun kepada orang yang umum. Wal amri bil ma'rufi wan nahari 'anil munkar, dan memerintahkan hal yang bagus dan menghindari hal-hal yang bersifat mungkar. Ma'asabri ala adza, dengan sifat dengan rasa sabar dan menerima cacian yang telah diberikan. Kemudian su'di al-bihaqi inda al-kubarai badhilan nafsah lillahi ta'ala la yakhafu fihi laumata laib. Jadi berkata yang hak, mengatakan kebenaran kepada para penguasa, para pejabat, dan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan tidak takut kepada cercaan dan caci makian dari orang lain. Meskipun orang tersebut berada di atas, kita harus ngasih tahu gitu. Meskipun itu jadi intinya mengasih tahu meskipun di orang tersebut di atas. Dzakiron qaulahu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan bersabarlah engkau atas sesuatu yang telah menimpamu, sesungguhnya pada perkara tersebut terdapat perkara yang menguatkan. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang makana dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhu, dan juga wa ghairu minal anbiya, dan telah terjadi pada Rasul dan para nabi yang lain, minal sabari alal adza, selalu sabar menerima cobaan, cacian yang menimpa mereka. Wa ma kanu yatahammalunahu fillah, mereka para nabi itu menanggung derita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min inkari atba'a anhum alaihi mislu qasosi, seperti kasus-kasus yang terjadi pada para nabi ya. Adam ma'ah banihi, kepada anak Adam dan juga anak-anaknya. Jadi kisahnya Nabi Adam dan juga anaknya, kan Habil dan Qabil. Habil membunuh Qabil karena merasa iri. Itu adalah cobaan yang ditimpakan kepada para nabi. Washish ma'aqomihi, dan Nabi Sis dengan kaumnya. Wa Nuhin Wahudin waswalih ma'aqomihi, Nabi Nuh dengan para pengikutnya bahkan dikatakan gila ketika membangun perahu, terus sampai
mereka tuh buang air besar di sana, akhirnya mereka sakit perut semua. Terus ada yang berkata bahwa obatnya itu adalah kotoran yang mereka buang di kapal itu adalah obat paling mujarab. Akhirnya mereka di sana akhirnya bersih lagi seperti itu. Anak-anaknya juga itu adalah yang menimpa Nabi Nuh. Wahudan, kemudian kaum Hud, Nabi Hud dengan kaumnya, kaum Ad. Nabi Hud itu tergolong orang yang berumur panjang. Beliau berumur 472 tahun, dan sepanjang itu cuma sedikit yang beriman kepada beliau. Akhirnya kaum Ad diberikan azab berupa badai dan juga panas, badai yang panas sekali gitu. Waswalih ma'aqaumihi, jadi Nabi Soleh dengan kisah untanya, karena kaumnya tuh nggak percaya, akhirnya minta pembuktian dengan unta betina yang bunting gitu. Kemudian keluar dari sebuah batu, dan mereka pun tetap saja tidak percaya hal itu, sampai akhirnya dibunuhlah unta tersebut sama mereka. Wa Ibrahim ma'a Namrud wa bihi, jadi Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dan juga dengan ayahnya sendiri. Wa Yaqub ma'a banihi, dan Nabi Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya. Karena ada anaknya yang patuh kepada beliau itu Nabi Yusuf dan Benyamin. Kemudian yang lain seperti Yahuda dan sebagainya itu tidak patuh gitu, merasa iri. Wa Yusuf ma'a ikhwatihi, dan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Wa Ayyuba wa ma'tala bihi, dan Nabi Ayub dengan cobaan yang begitu luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bilang bahwa orang yang paling sabar itu adalah Nabi Ayub. Mulai dari kekuasaan, harta benda yang beliau miliki itu sangat luar biasa, banyak, anaknya cantik, pintar, semuanya ada di situ, istrinya juga soleh gitu ya. Akhirnya diberikanlah cobaan di mana hartanya gak ada, anak-anaknya meninggal semua, kemudian diberikan penyakit kulit, dijauhi, sampai akhirnya istrinya sendiri meninggalkan beliau gitu. Dan beliau cuma berdoa, saya hanya berdoa untuk engkau jangan memberikan cobaan atau mengambil lidah saya gitu. Soalnya itu adalah tempat saya berzikir gitu. Beliau cuma minta itu aja, yang lainnya beliau gak biarkanlah, berikanlah, gak apa-apa, berikan cobaan ya Allah gitu. Tapi saya berharap cuman itu, lidah saya jangan sampai gitu. Soalnya itu adalah tempat saya berzikir. Wa Musa ma'a Bani Israel, Musa dengan Bani Israel, ba'dama najau minal bahri, setelah selamat dari lautan. Wa Isa ma'a ashabil ma'idati, dan juga Nabi Isa dengan orang-orang penguasa langit. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamihi, dan juga Nabi Muhammad dengan kaumnya. Tsumma ma'ashabi, dan juga dengan sahabatnya. Fi yaumil Hudaybiyati wa yaumal qismati, dan juga ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu ketika pengen umroh, pengen berkunjung ke Mekah, terus sama orang sana itu nggak dibolehkan gitu. Perjanjiannya itu pingin menuliskan bismillah di perjanjiannya, tapi nggak boleh, bolehnya bismikallahumma gitu. Akhirnya boleh lah. Perjanjian itu dilaksanakan oleh Nabi dengan Zuhair. Kemudian misalkan ada orang kafir masuk ke orang muslim, masuk ke wilayahnya orang kafir, maka gak usah dikembalikan orangnya. Tapi kalau orang kafir masuk ke wilayahnya orang muslim, maka disuruh dikembalikan. Nah, itu sahabat Umar sangat-sangat menentang hal tersebut. Pada awalnya kita perang aja gitu, tapi Nabi Muhammad tetap gak, gini aja dulu gitu. Kemudian pada akhirnya ketika dipikir lebih jauh, ternyata kalau misalkan memang itu tidak dilaksanakan seperti itu, ketika orang muslim masuk ke sana jangan dikembalikan, kan diharapkannya mereka berdakwah di sana, malah banyak yang ikut. Sementara kalau orang kafir, kalau nggak dikembalikan malah membuat kerusakan di Madinah gitu. Setelah dipikir-pikir seperti itu, Qismatu dan membagi jarahan perang, itu juga terjadi konflik yang seperti itu. Hatta qala rahimallaha akhi Musa laqad udhiya
bi aktsara min hadza fasabar. Dan juga Nabi Musa yang telah dicoba dengan lebih banyak cobaan dari yang aku terima, namun ia tetap sabar. Nabi Musa itu juga dicoba. Nabi itu berkata bahwa saudaraku Musa, jadi mendongak ke Nabi bahwa saudaraku Musa itu lebih banyak dicoba daripada saya, gitu katanya Nabi. Summa ma jara li Abi Bakar radhiyallahu anha ba'da wafatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati khassah. Jadi ketika sahabat Abu Bakar juga setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah dan beberapa sahabat, sama ahli rida, kemudian ada orang yang murtad zakat, jadi nggak mau bayar zakat. Sama jara sahabati radhiyallahu anha. Kemudian ada lagi yang dialami para sahabat seperti berbuat kasar pada orang yang berbeda pandangan gitu. Jadi ada polemik juga yang terjadi di antara para sahabat. Mimma qasati ajla finna ala kafarati ikhtilafi maksud. Jadi ada perbedaan pendapat juga di situ. Jadi berbuat kasar karena ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara keduanya gitu, di antara mereka. Itu juga terjadi menjadi cobaan bagi sahabat Abu Bakar gitu. Tsumma tabi'in wa tabi'ihim ila yaumina hadza falahu fihi uswatun hasanah. Jadi pada zamannya tabi'in, pengikutnya tabi'in ya, itu juga masih terjadi hal-hal cobaan seperti itu. Jadi seharusnya pada diri mereka mengandung suri tauladan, uswah yang baik yang patut dicontoh. Jadi kita haruslah mencontoh beliau, menjadikan beliau yang tersebut tetap sabar menerima cobaan yang diberikan, dijadikan suri tauladan yang baik. Wa rabi'a asyara, dan yang ke-14, ayuqima yadhari sunani wa tatil bidai wa bi umrihiddin wa ma fihi wa salihul muslimin ala tariqi. Jadi yang ke-14 itu bertindak dengan menampakkan kesunahan yang terbaik dan segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat, bid'ah yang soleh, wabi umurihi, perkara-perkara agama, baik tradisi ataupun watak. Jadi ada bid'ah, itu ada bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah yang baik ini nggak apa-apa untuk dilaksanakan. Ketika kita misalkan di suatu kaum, di suatu masyarakat datang seorang alim itu kemudian menyebarkan kebaikan. Setelah menyebarkan kebaikan, misalkan di situ nggak ada tahlil, terus di situ pertama kalinya ada tahlil, akhirnya dilanjutkan. Nah, orang yang pertama menyebarkan tahlil ini dapat pahala dari apa yang dibawa tadi, yang tahlil tadi. Jadi orang-orang yang tahlil ini pahalanya juga mengalir kepada orang yang menjadi pionir membawa tahlil itu ke tempat tersebut gitu. Itu bid'ah yang baik gitu. Yang buruk pun juga sama, kalau dilaksanakan oleh orang-orang yang lain juga akan mengakibatkan hal tersebut juga gitu. Wal ma'lufi syar'an wal ma'lufi adadan wa tam'an. Jadi kebiasaan dan watak juga. Wala yadha min af'alihi dhahirati wal batinati bil haizi minha. Kemudian seorang yang alim itu tidak boleh rela hanya melakukan perbuatan yang bersifat lahiriah dan batiniah semata. Bahkan bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Jadi memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang terbaik dan sempurna, karena seorang ustadz itu adalah seorang panutan ya. Sehingga harus mencontohkan yang terbaik. Fa inna ulama aham qudwata wa ilaihim marja fi ahkami. Jadi seorang ulama, seorang orang yang berilmu itu adalah panutan, tempat untuk sebagai sumber rujukan bagi setiap masalah yang berhubungan dengan hukum. Wa hum hujjatullahi ala awami wa qad yurakibuhumul akhidhu anhum min haitsu la yanzurun wa yaqtadir bi hudahum man la ya'lamun. Jadi orang yang berilmu adalah hujjatullah,
hujah kepada Allah terhadap orang-orang yang tidak mengerti, dan terkadang gerak-gerik mereka selalu diawasi. Jadi orang yang berilmu itu gerak-geriknya secara tidak langsung itu diawasi oleh orang-orang gitu, dipantau tanpa sepengetahuan mereka, sehingga nasihat yang mereka selalu ikuti dianut oleh orang yang tidak mengerti. Jadi segala tingkah yang dilakukan oleh seorang alim itu secara tidak sadar akan diawasi oleh orang lain gitu. Makanya harus berhati-hati dalam segala tindakan. Fa'idha lam yantafi' al-alim bi'ilmihi fa ghairahu ab'adu man intifa'i bihi, walihadha adumat zallatul alim bima yatarabbatu la'alaiha minal mafasadi liqtida'in nasi bihi. Jadi apabila ustadz itu, seorang alim itu tidak bisa mengambil sebuah manfaat dari ilmu yang ia miliki sendiri, apalagi orang lain tentu lebih tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Oleh karena itu, kesalahan sekecil apapun, apalagi kekeliruan yang sekecil apapun akan menimbulkan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, perkara yang mafsadah, kerusakan itu akan membuat manusia yang lain juga manusia lain juga salah gitu. Makanya perbuatan-perbuatan kecil yang tidak baik seharusnya tidak dilakukan, karena akan berdampak besar. Karena itu dilakukan oleh orang alim dan diikuti oleh orang-orang yang awam. Al-Khamis Asyara, yang ke-15, adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Yang ke-15 yaitu ayyuhafidhu ala mawdubati asyar'iyyati al-qawliyati wal fi'liyati. Hendaknya seorang alim itu menjaga kesunahan syariah, baik yang bangsanya qaul ataupun dengan fi'liyah, jadi bangsanya perkataan maupun perbuatan. Fayulazima tilawatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an, wa dzikrullah, zikir kepada Allah, wa dzikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, bi qalbi wal lisani, dengan hatinya dan juga dengan lisannya. Wakadzalika, dan seperti doa-doa, ma warada minad da'awati, membaca doa wa adzakarati, dan juga berzikir kepada Allah fil laili wan nahari, di dalam siang dan malamnya. Wa minas sholati wasyiyami, dan juga sholat dan puasa. Kemudian wal hajjil baitil harami mahma qudira ala dzalik, haji kepada Baitullah, kepada tanah haram, kalaupun memungkinkan selagi mampu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu, dan mencintai Nabi, wa ijlalahi, mengagungkan beliau, wa ta'zimuhu, dan memuliakan beliau, wa adaba, dan beretika, inda sima'i ismahi, ketika mendengarkan namanya, wa dzikri sunnah, dan juga tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh beliau. Jadi ketika ada disebutkan nama Rasulullah SAW, harus menjawab Allahumma sholli alaihi. Nah, itu adalah salah satu etika dari mencintai Nabi, memuliakan Nabi. Yang ke-16, wasadis asyara, yu'amilan nasa bimakarimil akhlaqi min talaqatil wajhi wa ifsya'is salami wa idrami at-ta'ami wa kafmil ghaid wa kaffa adza 'anil nasi wa ihtimalihi minhum. Jadi yang ke-16, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, seperti menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria wajahnya, menyebarluaskan salam, memberikan makanan, menahan rasa amarah dalam jiwa, watarkil wakafi, memberikan makanan, menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, dan menanggung serta bersabar apabila disakiti oleh orang lain. Wa isari watarkil istighfari, dan juga mendahulukan orang lain dan tidak meminta orang lain untuk mengutamakan dirinya. Wal insafi watarkil istinsafi, kemudian tidak menjadikan mengabdi kepada orang lain dan tidak menjadikan dirinya untuk diabdi oleh orang lain gitu. Minta diladeni sama orang lain, dilayani oleh orang lain, tidak seperti itu. Wa ijadir rahati wa sa'yi
fi qada'il hajati. Jadi kemudian mensyukuri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya sendiri tenang, bersyukur kepada apa yang dianugerahkan kepadanya, kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian wabat iljahi fi syafaati, dan juga memberikan belas kasih kepada syafaati. Menyerahkan pangkat. Jadi menyerahkan pangkatnya, jabatannya, mempertaruhkan jabatan pangkatnya untuk menolong orang lain. Jadi tidak khawatir hilangnya pangkat atau jabatan demi untuk menolong orang lain. Kemudian watalatufi bil faqaroi, bersifat belas kasihan kepada para fakir miskin. Watahabbubi ila jirani wala qurabi war rifqi bi talbati wa i'anatihim wa i'anatuhum wa birruhu. Kemudian selalu mengasihi kepada tetangga, sanak kerabat, selalu mengasihi muridnya, kemudian juga menolong kepada muridnya, berbuat baik kepada mereka juga. Kemudian wa idza ra'a man la yutimma sholatahu wa taharatuhu aw syai'a minal wajibati arsyadahu bi talattufi wa rifaqi kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'arabi. Jadi apabila seseorang alim itu melihat orang-orang yang memiliki melihat orang-orang yang tidak sempurna dalam sholatnya, kemudian dalam bersucinya, dalam kewajiban dia kepada Tuhan, seharusnya beliau memberikan petunjuk dengan lemah lembut, dengan warifaki, dengan bertahap, pelan-pelan, kama fa'ala Nabi, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum Arab, kaum gunung, Arabi, kaum Arab, orang-orang Arab. Min hakamihina alladzi bala fil masjidi wa mamu'ah. Jadi orang Badui, orang gunung gitu ya. Dan jadi alladzi bala fil masjid, ketika buang air kecil di masjid. Jadi ada orang Badui turun dari gunung, nggak tahu apa-apa, kemudian karena mungkin kebelet dan sebagainya, kemudian kecil di masjid. Nah, para sahabat ini ya marah banget gitu ya melihat hal tersebut, masjid kok dibuat kayak gitu dan sebagainya. Kemudian sama Nabi, wes jangan dulu. Kemungkinan bahwa dia yang tidak mengerti, kemudian kalau diaruh-aruhi gitu ya, dikasih tahu, mungkin bakalan kencing itu akan bercacar di semua masjid karena dia nggak tahu. Kemudian kalau misalkan dilarang dari awal pun takutnya nanti sakit gitu. Makanya sama Nabi biarkan, nggak apa-apa gitu. Akhirnya setelahnya baru disiram pakai air gitu. Wa ma'a Muawiyah bin al-Hakam hina takallama fi sholati, dan ketika Muawiyah bin Hakam itu berbicara ketika dalam sholat. Jadi karena Muawiyah ini baru saja masuk Islam gitu ya, kemudian sholat. Nah, ada orang yang bersin, hajin gitu. Kemudian sama dia dijawab waktu sholat itu, yarhamukallah gitu. Terus ada di sampingnya, waktu sholat kamu seharusnya nggak boleh bilang gitu. Kalau sholat itu nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Kamu juga bicara dalam sholat gitu, katanya Muawiyah. Nah, habis itu setelah sholat baru sama Rasul dikasih tahu gitu. Sebenarnya kamu tuh benar, cuman sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kamu ketika sholat, ya udah hal-hal yang di luar sholat itu menjadi membatalkan sholat tersebut gitu. Ya saya kira kan emang membaca alhamdulillah ya rahmukallah berarti belum sampai situ memang ilmu saya Nabi gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi Nabi mengasih taunya pelan-pelan gitu. Wasabi'a syara, dan yang ke-17 ayatahara batinatan thumma dhahirah, dan mensucikan batin dan juga zahirnya. Ya, Mbah Hashim di sini menulisnya batin dulu yang dibersihkan, kemudian baru zahirnya. Karena memang yang lebih susah itu adalah batinnya gitu. Minal akhlaqi ar-radi'ati, dari akhlak-akhlak yang jelek.
wa ya'muruhu bil akhlaqi mardiyati, dan memakmurkan apa ya, meneruskan merealisasikan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi. Famina akhlaqi radilati al-ghilli al-hasadi wa baghi wa ghadabi li ghairillahi ta'ala. Jadi termasuk akhlak yang tidak baik, rendahan adalah seperti contohnya ya, contoh-contoh akhlak yang jelek itu adalah hasud, khianah, pembangkang, dengki, wal ghadabi, suka marah-marah, li ghairillahi ta'ala, terhadap hal-hal yang bukan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wal kibri, sombong, wariya'u, berbuat baik karena manusia, wal ujubu, kalau ria itu berbuat baik karena ingin dipuji, wal ujubu itu merasa bangga dengan dirinya sendiri gitu. Wasum'atu, ingin memperdengarkan amalannya supaya dipuji, wal bukhlu, kemudian angkuh, wal batunu wal baturu, sombong menolak yang benar, wa tama'u, rakus, wal khiyala'u, sombong atas pakaian-pakaian yang menempel di badannya, watana fusu, berlomba-lomba fintunya di dalam dunia, wal mabahatu, dan berbangga-bangga diri, wal mudahanatu, dan takut mengingatkan orang karena takut akan kehilangan pangkat gitu. Mudahanatu, jadi pengecut gitu, bersifat pengecut. Watazayyanu, dan tampil menghias diri linnasi karena manusia. Wahubbul madhi bima lam yaf'al, diberikan sanjungan tapi bukan dia yang melakukan sebenarnya. Wal'ama, dan pura-pura buta, an ayubi an nafsi, jadi pura-pura buta dari aib-aibnya manusia. Wal istighali, dan menyebutkan dirinya an habi uyubil khalqi, dengan menyebutkan dirinya dengan aib orang lain gitu. Jadi maksudnya pura-pura tidak tahu tentang aibnya sendiri, selalu memperhatikan aib orang. Jadi gajah seperti peribahasa, kuman di depan mata, gajah di depan mata tidak kelihatan, sementara kuman di seberang lautan kelihatan. Nah, itu adalah peribahasa yang cocok dengan hal ini. Jadi aib orang tuh tahu semuanya, kalau aibnya sendiri itu buta dia gitu. Nah, itu nggak baik gitu, akhlak yang tercela. Al-khalqi wal hamiyadi wal aswabiyatu li ghairillahi ta'ala. Jadi kemudian urakan, terlalu fanatik buta selainnya Allah gitu. Wal ghibatu, gosip, suka bergosip, membicarakan orang lain. Kemudian mengadu domba, adu domba. Wal buhtanu, bohong, wal kadzabu, dusta, wal fuhsyu, membicarakan hal yang jelek, membicarakan hal yang kotor, porno. Fil qauli, dalam perkataan, wal ihtiqarun nasi, dan merendahkan manusia. Fal hadara min hadhihi sifati, seharusnya orang tersebut menghindari dari sifat-sifat jelek, karena hal tersebut adalah kunci ke tidak pantas dilakukan oleh seorang yang alim. Jadi takut di atas takut pada sifat-sifat tersebut. Jadi ada takut di atasnya takut tentang sifat-sifat yang seperti ini, karena memang masalah hati itu sangat beda tipis gitu. Makanya harus berhati-hati. Al-khabithatil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang jelek. Al-akhlaqi adalah akhlak-akhlak yang baik itu wa innaha babu kulli syarrin, karena sifat itu adalah pintu kejelekan. Bal hiya syarru kulluhu, balik menghindarkan dari kejelekan. Kulluhu wa qad bula ba'du ashabil nufusi, dan sebagian dari para ulama
hadhihi sifati ashabil sifat. Gitu. Wa qad bala ba'da ashabin nufusi al-khabithati, dan sebagian dari ulama juga dicoba diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man asamallah, kecuali orang-orang min fuqaha'i, pada para ahli fikih, az-zamanu wa ulama'i bi katsiri min hadhihi sifati, dicoba dengan sifat-sifat tersebut, kecuali illa man asamallah, kecuali orang-orang yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sifat la syama, apalagi sifat hasud, ujub, riya, takabur, wadwiyatu hadhil amradu mustawfatun fi kitabi raqaiqah. Jadi beberapa obat dari berbagai macam penyakit itu telah dijelaskan dalam kitab yang memuat tentang halusnya watak, yaitu kutubur raqaiqah. Faman arada tadhhira nafsihi minha fa'alaihi tilkal kutub. Jadi barang siapa yang hendak mensucikan dirinya dari penyakit tersebut, maka hendaknya ia memiliki kitab tersebut. Termasuk kitab yang paling penting adalah man anfa'ihi wal tafiha kitabi bidayatil hidayah. Jadi salah satu kitab yang berisikan tentang obat-obat dari hal yang di atas seperti hasud, ujub dan sebagainya, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa min adwayatil hasadi, jadi termasuk cara untuk mengobati sifat hasad adalah al-fikru bi annahu i'radu 'ala Allah ta'ala fi hikmati wal muqtadiyati takhsisul ma hasud bin ni'amati ma'ama fihi min ta'bil qalbi wa ta'dihi ala wa ta'dibihi ma la dharara fi ala mahsud. Jadi termasuk cara untuk mengobati penyakit hasud adalah selalu berpikir bahwa hasud itu adalah bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyiksa hati, menjadikan hati itu dalam bahaya dari adanya sifat hasud tersebut. Wa min adwahil ujubi, dan setengah dari obatnya sifat ujub, tadzakkura anna ilmuhu wa fahmahu wa judatu dhihnihi wa fasahatahu wa ghairi dzalik minan ni'ami fadlu minallahi ta'ala alaihi wa amanatahu ladaihi liyar'aha haqqa ri'ayatiha. Jadi termasuk dari cara untuk mengobati penyakit ujub adalah selalu mengingat bahwa ilmu yang diperolehnya, pemahaman yang dimilikinya, akal yang cerdas dan baik, serta kefasihan lisan dan mengucapkan kata-kata yang lainnya itu adalah sebuah kenikmatan yang diperoleh dan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya dan merupakan amanat yang harus dijaga supaya bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk menjadi obat penyakit ujub adalah bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Karena nanti akan dikembalikan pada Allah gitu. Karena hanya sebuah titipan gitu. Yang selanjutnya wa anna mu'tiha iyyahu qadiran ala salabiha minhu fil tarfi ainin, dan keanugerahan itu dan sesungguhnya zat yang memberikan amanah tersebut dititipkan kepada seorang Allah Maha Kuasa dan mampu mengambilnya dan menariknya dalam sekejap mata gitu. Mengambilnya dalam sekejap mata seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, afa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirin. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apakah kalian semua sudah merasa aman dari tipu daya Tuhan? Maka tidak ada seorang pun yang aman daripada tipu daya Tuhan, daya upaya Tuhan, kecuali orang-orang yang merugi gitu. Jadi jangan merasa aman karena kamu bakalan rugi gitu. Jadi kita seharusnya selalu berhati-hati, bersifat amanah supaya kita terjaga. Wamin adwiyati riyai al-fikru bi anna khalaqakullah. Jadi ini adalah sebagian dari obatnya riya, yaitu al-fikru bi anna khalaqakullahuma la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu wa la ala dararihi bima lam yaqdirahu Allah alaihi falima yahbita alaihi wa yashtaghil nafsahu. Jadi termasuk cara untuk mengobati penyakit riya itu adalah selalu berpikir, berangan-angan bahwa semua makhluk yang ada di alam raya ini, di laut, di angkasa, dan di darat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada sesuatu yang tidak diputuskan oleh Allah SWT, serta tidak bisa membahayakan terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Bima lam yaqdirullah alaihi falima yahbita. Jadi takdir dari Allah SWT. An-Nawaha ma'annallaha yutli'uhu ala niyatihi wa qubhihi sariratihi kama sahha fil hadisi man sam'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Jadi oleh karena itu seperti yang padahal Allah itu telah menampakkan niat dan kejelekan hati pada diri manusia, sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis bahwa barang siapa yang punya niatan supaya didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan barang siapa yang memamerkan dirinya, maka Allah Ta'ala juga akan menampakkan sifat pamer orang tersebut. Jadi dari hal tersebut bahwa hati dari manusia itu aibnya itu Allah itu sudah menyembunyikan aib-aibmu gitu. Jadi janganlah kamu bersifat riya dan sebagainya, maka aib-aib yang kamu sembunyikan itu akan ditampakkan oleh Allah gitu. Wa min adwiyati ihtifarin nasi. Jadi cara mengobati penyakit yang merendahkan orang lain, tadabburu, mikir-mikir, berpikir, qaulihi ta'ala, dawuhnya perkataannya Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumihi asa ayakuna khairan minhu al-ayah. Jadi dalam firman tersebut, dan janganlah suatu kaum menghina terhadap kaum yang lain, barangkali kaum yang kedua itu lebih baik dari kaum yang pertama gitu. Jadi jangan suka menghina. Wa qaulihi ta'ala, inna khalaqnakum min dzakari aw untha, ila qaulihi ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, inna, sesungguhnya Allah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, ila qaulihi ta'ala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, dari sesungguhnya orang yang paling mulia di antara engkau di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian gitu. Wa qauluhu ta'ala fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Dan juga Allah berfirman bahwa dan janganlah kalian memuji terhadap diri sendiri, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang yang lebih takwa. Jadi tingkat ketakwaan itu bukan dinilai dari manusia, tapi dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, seharusnya memang tidak merasa sombong dan sebagainya, tidak merendahkan orang lain, karena hanya Allah yang tahu seberapa takwa kita gitu. Perbedaan takwa di antara kita hanya Allah yang tahu gitu.
Farubbama, terkadang, farubbama kana al-muhtaqarra utahharu qalban 'indallahi wa azka amalan wa akhlasa niatan kama qala. Jadi sebab terkadang orang-orang yang dihina itu hatinya mungkin lebih bersih di sisi Allah dan lebih suci tindak tanduknya, amal perbuatannya, dan juga niatnya lebih ikhlas, sebagaimana apa yang dikatakan oleh syair, niata wa akhlason niata kama kila, seperti apa yang diterangkan, la tahtakiru fil alamina aqallahum fala rubbama kana hakiru ahalluhum. Jadi janganlah engkau menghina orang lain. Orang yang hina di dunia ini, terkadang orang yang hina itu justru lebih mulia. Wa yaqulu innallaha akhfa salasatan fi salasi. Jadi dikatakan bahwa Allah itu merahasiakan 3 perkara dari 3 perkara yang lain. Pertama, waliyuhu fi ibadihi waradahu. Pertama, waliyuhu fi ibadihi. Jadi kekasih Allah dalam hambanya. Jadi wali itu dirahasiakan. Wali di dalam masyarakatnya itu kayak dirahasiakan gitu. Contohnya banyak orang yang bertemu Nabi Khidir gitu, tapi karena nggak tahu itu Nabi Khidir, padahal coba nyambi sebaiknya terus menghina. Jangan salah bahwa mungkin saja orang yang kamu hina itu adalah Nabi Khidir, jadi harus hati-hati gitu. Waridahu fi ta'atihi, dan yang kedua yaitu ridha Allah dalam rasa taat dan takwa. Wa ghadabuhu fi ma'adihi, dan murkanya Allah di dalam maksiat kepada Allah. Jadi yang tahu hanya Allah, rahasia di atas rahasia gitu. Wa minal akhlaqil mardiyati, dan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah, iktsaru taubah, ya termasuk memperbanyak taubat, wa ikhlas wa yakin, wa taqwa, wa sabru sabar, wa ridha, wal qanaatu menerima, wa zuhud, wa tawakkal, wa tafwidu, wa husnu, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati yang baik, berprasangka yang baik, asarirotu wa husnul dhanni, berprasangka yang baik, wa tajawuzu, pemaaf, wa husnul khalqi, bagus akhlaknya, wa ru'yatu al-ihsani, melihat kebagusan, wa syukru nikmati, mensyukuri nikmat, wa syafaqatu, dan berbelas kasih, ala khalqillahi, kepada makhluknya Allah, wa haya'u, dan pemalu, minallahi ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi, dan juga dari manusia, wal khaufu, dan takut, wa raja'u, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatullahi ta'ala, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya al-khoslatu al-jami'atu lima hasani sifati kullihim, dan budi pekerti yang baik, mengumpulkan sifat-sifat bagus. Itu adalah sebuah mencintai Allah itu dengan mengumpulkan sifat-sifat yang bagus tersebut. Wa innama, ketika orang sudah mencintai Allah, maka sifat-sifat yang bagus tersebut pasti sudah dilaksanakan gitu. Makanya kita harus mencintai Allah supaya kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tatahaqqaqu bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam qaulihi ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yahbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah itu berfirman, katakanlah hai Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah kalian kepadaku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Wastaminu, dan yang ke-18, wastaminu asyara, dan yang ke-18, ayyudima hirsa ala azdiyati ilma. Jadi
yang ke-18 yaitu senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuan dirinya. Jadi terus merasa rakus dengan ilmu. Nah, ini juga salah satu menjadi adabnya seorang yang alim gitu. Jadi rakus akan ilmu. Wal amali, dan juga beramal. Bimulazamatil jiddi wal ijtihadi wal muwaqabati ala wadhaifi al-awradi minal ibadati. Jadi bersungguh-sungguh dalam setiap ibadah yang dilakukannya, misalnya membaca, rajin, tekun, kemudian terus istiqomah dengan kebiasaannya, wirid, kemudian minal ibadati, dari ibadah. Jadi bersungguh-sungguh berusaha dengan baik untuk segala hal aktivitas ibadah. Seperti qiraatul Quran, qiraatan membaca, wa iqraatan membacakan, wa mutalaatan mutalaah, wa mudzakaratan mengingat, wa ta'liqan memaknai, wa hifdzan menghafal, wa bahsan dan berdiskusi. Wala yudhi'u syai'an min awqati umrihi, dan tidak menyia-nyiakan sesuatu, menyia-nyiakan suatu waktu dan umur, bi ghairoma, tanpa ada hubungan bisodatihi minal ilmi wal amali illama la budda minhu biqadari darurati min akli wa syurbi aw naumi. Jadi tidak menyiakan umurnya dan waktunya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang kecuali dalam rangka thalabul ilmi, kemudian sekedar seperti makan, minum, min akli wa syurbi aw naumi, tidur, aw istirahati, beristirahat, lima lalin aw adanin haqi zaujatin aw zairin, kemudian tidur karena merasa bosan atau penat melaksanakan kewajiban suami istri, kemudian aw zairi wa tahsili hutin mimma yahtaju ilaihi aw li alamin aw ghairi mimma yata'adzuru mahu istighal, dan menemui orang-orang yang bersilaturahim, mencari maisha, kemudian kebutuhan hidup yang diperlukan oleh setiap manusia, sakit, serta aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan. Wa kana ba'duhum la yatsruqa, dan sebagian dari ulama la yatsruqa wa la yatsruqa ad-darsa li'urudi maradin hafifin, dan sebagian dari ulama tidak pernah meninggalkan untuk mempelajari, kemudian menelaah dan mengkaji kitab-kitab salaf. Bal kana yastafi bi'ilmi wa yastaghili bihi biqadril imkari. Bahkan mereka mengharapkan kesembuhan penyakitnya dengan belajar dan selalu melakukan aktivitas yang selama ini memungkinkan gitu. Jadi dalam poin ini dijelaskan bahwa orang para alim, para ulama itu malah ketika sakit sakit ringan, beliau malah mencari obatnya dengan berangkat atau sibuk mencari ilmu, bihi biqadril imkani. Kira-kira bisa mungkin untuk datang, maka mencari obatnya itu dengan menuntut ilmu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Li'anna darajatal ilma darajatu wirasatil anbiya, karena derajatnya orang alim itu sama derajatnya seperti derajatnya para pewaris para nabi. Wala tunalu, dan tidak didapatkan wala tunalu dalam kitab wala tunalu ma'ali illa bisyikil anfus, dan tidak didapatkan derajatnya orang-orang yang luhur kecuali dengan sulitnya dan beratnya badan. Jadi memang sesuatu hal yang baik itu memang harus dengan kesulitan gitu, beratnya badan, sulitnya hidup itu memang sudah wajar untuk didapatkan gitu. Fi sahihil Muslim Yahya bin Katsir qala la yastata'u ilman bi rahatil jismi, wa fi hadisi
hufatul jannah bil makarihi wa qila sya'ar. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dari riwayat Yahya bin Katsir bahwa berkata ilmu itu tidak dikuasai hanya dengan santai dan ongkang-angin kaki. Kalau santai-santai aja nggak bakalan dapet. Dalam hadis lain juga dijelaskan hufatil jannati bil makarihi. Kemudian surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Memang susah karena kita berperang dengan hawa nafsu yang lebih besar daripada berperang dengan kafir Quraisy gitu ya. Naqilah syair, dan seperti apa yang dikatakan oleh syair, turiduna idrakal ma'ali rakhisatan wala buddadu nasyahdi min ibara nahli. Dalam syair ini keluhuran ilmu itu tidak bisa engkau kehendaki dengan biaya yang murah, namun hanya bisa memperoleh dengan sangatan lebah. Jadi memang harus ada yang dikorbankan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Maqala Syafi'i radhiyallahu anha haqqan ala ahli ilmi bulughul khayati jahdihi fil istiktsarihi min ilmihi. Jadi Imam Syafi'i juga berkata bahwa kewajiban orang-orang ahli ilmu itu, orang yang pandai menguasai banyak ilmu pengetahuan, adalah untuk menyampaikan ilmunya yang ia miliki sekuat kemampuannya serta memperbanyak ilmu itu sendiri. Wasabru ala kulli 'aridin duna talabihi, dan juga bersabar terhadap perkara-perkara baru yang datang ketika mencari ilmu. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala, ikhlas niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fi idraki ilmihi, dalam ketika menemui ilmu tersebut, naswan wastimbaton, arahnya manusia untuk istimbat, jadi mencari lewat dalil. Jadi selalu disertai dengan ikhlas menggapai ilmu tersebut, baik berupa nas, berupa hasil hadis, Quran dan hadis, dan juga dari hasil istinbat hukum. Kemudian waraghbata ilallahi ta'ala fil auni alaihi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah mengambil dalil sebuah hukum berdasarkan syarak, selalu menyenangi menyenangi Allah dan memberikan pertolongan. Fil auni alaihi wasta'in wa qad qala Rasulullah SAW, dan selalu mencintai Allah dalam rangka membantu orang-orang yang punya ilmu. Jadi kemudian maka qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, terimalah segala sesuatu yang bisa memberikan nilai yang bermanfaat kepada dirimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasi'a athara, dan yang ke-19, la yastankifa an istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Jadi yang ke-19 adalah tidak mencegah mendapatkan faedah di dalamnya yang diketahui mimman huwa duna, di bawah orang alim tersebut, pangkatnya, mansiban, pangkatnya, au nasaban, nasabnya, au sinnan, umurnya. Jadi tidak mencegah bertanya, mengambil manfaat dari orang yang di bawahnya seorang yang alim, dari dalam segi pangkat ataupun nasabnya, dari segi umurnya. Jadi tetap bal yakuna harisan 'alal faidati haitsu kan fa innal hikmata dallatan mu'minin yaltaqituha haitsu wahadaha. Jadi sebaliknya tamak mendapatkan faidah yang ditemukan, kebermanfaatan di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Seperti ketika ketika menemukan barang yang hilang, ya, ketika sebuah barang itu hilang terus ditemukan, haitsu wahadaha, dan tempat menemukan itu jauh. Misalnya gini, sama dengan ketika kita kehilangan barang, kemudian
barang tersebut misalkan cincin gitu, cincin emas itu ada di kamar mandi, karena di kamar mandi kan tempat jorok ya, terus nggak mau tuh ngambil emas itu di situ karena udah diusir. Nah yang seperti itu yang tidak baik gitu ya. Sama halnya dengan orang yang menuntut ilmu gitu. Jadi meskipun pangkatnya lebih rendah ataupun nasabnya, umurnya lebih rendah dari seorang alim, nggak apa-apa kalau mau mengambil manfaat dari hal tersebut. Qala Sa'id ibni Jubair, seperti yang dikatakan oleh Sa'ad bin Jubair, yang dikatakan oleh Sa'ad bahwa la yazalu ar-rajula 'aliman ma ta'allama al-ilma fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa tafa bima 'indahu fa huwa ajaluhu ma yakuna. Jadi seorang lelaki selalu mendapatkan sebutan orang yang alim selama ia berusaha untuk belajar. Namun apabila ia meninggalkan belajar dan menyangka bahwa ia adalah orang yang tidak memerlukan, tidak membutuhkan terhadap ilmu, maka sebenarnya ia adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kalau merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, bahwa saya sudah tidak butuh, akhirnya dia berhenti untuk belajar, itu sama dengan lebih baik orang bodoh daripada dia gitu. Wa ansyada ba'dul arabi, seperti yang disyairkan, sebuah syair yang berbunyi, walaisal amatu la su'ali wa innama tamamul amal tulus sukuti ala jahli. Jadi bukan kebutaan atau kebodohan selama bertanya, sesungguhnya kebutaan total itu berdiam di atas kebodohan. Jadi orang-orang yang bertanya itu bukan karena bodoh, enggak, malah orang yang bodoh itu adalah berdiam diri dengan kebodohannya. Jadi orang yang malu bertanya akan sesat di jalan gitu. Wa kana jama'atan minas salafi yastafiduna min talabatihi. Ada sekelompok ulama yang memberikan faidah kepada muridnya yang tidak mengetahuinya. Ada riwayat sahih laisa indahum wasahah riwayatul jama'ati minas sahabati anit tabi'in. Jadi ini adalah ada sebuah riwayat dari sahabat dari kalangan tabi'in. Wa balagha min dzalika qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang paling masyhur, yang paling sahih adalah dari hadapan Ubay bin Ka'ab. Jadi adalah Nabi membacakan Al-Qur'an bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu membaca waqala amarani Allahu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada Ubay bin Ka'ab Quran surat lam yakunil ladzina kafaru. Waqala ulama min fawaidi annahu la yamtani'u fadilu minal akhdi 'anil mafduli. Waqala kemudian seorang berkata, di antara faidah hadis di atas adalah orang yang lebih utama tidak perlu memenahi diri untuk belajar kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian waqala al-Hamidu wa huwa tilmidun Syafi'i radhiyallahu anha sahibatu Syafi'i min Makkati ila Misra fakuntu astafidu minhu masaila. Kemudian ini diceritakan dari Hamid, yang yaitu muridnya dari Imam Syafi'i, bahwa beliau itu Hamid itu menemani Imam Syafi'i pergi ke Mekah dari Mesir. Kemudian di dalam perjalanan dia mendapatkan banyak manfaat dari Imam Syafi'i tentang masalah-masalah fikih. Wa kana yastafidu minni al-haditha. Kemudian Imam Syafi'i juga mendapatkan manfaat kepadaku dari Hamid tadi tentang ilmu hadis. Wa qala Ahmad bin Hanbal, kemudian dari Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, qala lana Syafi'i antum a'lamu bil hadisi minni fa idza sahha indakum al hadisu faqulu lana hatta na'khudha bihi. Jadi dari Imam bin Hanbal bahwa beliau juga murid dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i berpesan kepada kami, kalian lebih mengetahui hadis dibanding saya. Maka jika suatu hadis kalian nilai sahih, maka ceritakanlah kepada kami agar kami dapat mengambil mempelajari hadis tersebut. Jadi Imam Syafi'i yang notabene sudah sangat luar biasa ya keahlimannya,
itu juga masih menerima ilmu-ilmu yang datang dari murid-muridnya. Jadi kalau kalian lebih tahu tentang hadis, kasih tahu ke kita biar kita lebih paham dapat mengambil hadis tersebut gitu. Wal ishruna yang adab yang ke-20 dari ini adalah adab terakhir dari seorang yang alim yang mempunyai ilmu atas dirinya sendiri, ayashtagila bitasnifi wal jam'i wa ta'lifi in kana ahla lidzalika fa innahu yattari'u ala haqaiqi al-funun wa daqaiqi al-ulumu lil ihtiyaji ila kafrati at-taftishi wal mutala'ati wal murajaati. Jadi adab ke-20 ini adalah orang alim itu hendaknya menyibukkan diri untuk mengarang, mengumpulkan dan menyusun wata'lifi menyusun inkan ahla lidzalika menyusun karya tulis jika itu memang memiliki keahlian untuk itu. Untuk itu orang alim haruslah melihat ala haqiqai al-fununi. Jadi melihat substansi atau inti-inti bagian-bagian yang rumit dari suatu bidang studi, karena mengarang karya tulis itu membutuhkan banyak penelitian, banyak riset. Kemudian setelah dilakukan butuh banyak mencari ya, taftisi. Jadi banyak mencari, banyak riset. Kemudian banyak mutalaah, belajar, mutalaah wal murajaah, dan mengulang kembali. Jadi ketika seseorang alim itu haruslah membuat karya tulis, intinya seperti itu, jika memang memiliki kemampuan untuk hal tersebut gitu. Karena seperti yang kita ketahui, banyak ulama yang sampai sekarang dikenal karena beliau memiliki karya tulis, memiliki kitab. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari juga punya kitab Adabul Alim wal Muta'alim, dan banyak lagi yang menjadikan beliau sampai sekarang juga dikenal ilmu-ilmu beliau, apa yang dikenal oleh beliau gitu. Makanya orang yang berilmu itu hendaklah memiliki karangan, karena itu butuh pencarian yang mendalam. Kemudian ada mutalaah di situ, ada murajaah juga di situ. Wahwa kama qala Khatibul Baghdadi yuthbitul al-hifdha yudzakkirul qalba wa yashhidudz dhihna wa yujadul bayana wa yaksibah. Jadi menurut Khatib al-Baghdadi, yujadil bayana wa yaksiba jamila dhikra wa jalilal ajri wa tahludu ilal akhiri dahri. Jadi menurut Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa penulisan suatu karya itu dapat menetapkan hafalan, mencerdaskan hati, mengasah otak, memperbaiki penjelasan, memperoleh nama baik atau kepopuleran, pahala yang agung dan abadi sepanjang masa. Tapi yang lebih diutamakan wal aula ayyataniya bima umma naf'uhu wa taksuru hajata ilaihi. Hal yang paling diutamakan bagi seorang alim adalah hendaknya memperhatikan penulisan karya tersebut tentang hal-hal yang meluas manfaatnya dan banyak dibutuhkan oleh orang lain. Jadi menulis bukan hanya sekedar menulis, tapi menulis sesuatu yang urgent, yang kemungkinan dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Wayat ruka atau tuwilal mumilla wal ijzazi mukhilla ma'a i'ta'i kulli musannafin ma yaliku bihi. Jadi dan meninggalkan terlalu memanjangkan sehingga mengakibatkan bosan. Jadi terlalu panjang kemudian membosankan, terus meringkas tapi menjadikannya dia cacat, dan memberikan karyanya menghilangkan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan karangan tersebut gitu, yang tidak patut gitu. Wala yukhriju tafsifahu, mengeluarkan karangan min indihi qabla tahdhibihi wa tikrarihi nadharihi fi wa tartibihi. Jadi materi-materi yang relevan, kemudian orang alim hendaknya tidak mengeluarkan atau mempublikasikan karya tulisnya sebelum diedit dulu, dilihat dulu, kemudian diteliti kembali, kemudian disusunnya secara rapi, disusunnya secara sistematis gitu.
Jadi sebelum dilakukan hal-hal tersebut, jadi jangan di publish dulu, soalnya akan mempengaruhi karya tersebut bisa juga dikatakan cacat gitu. Kemudian wa minan nasi may yunkiru nasfihi wa minan nasi may yunkiru atasnifa wa ta'lifa fi hadza zamani ala man dhaharat ahliyatuhu wa rifatu ma'rifah. Jadi pada masa ini ada saja sebagian orang yang mengingkari karya atau karya tulis yang disusun oleh orang yang sudah jelas keahliannya dan juga sudah dikenal pengetahuannya. Pengingkaran seperti ini tidak ada alasan selain persaingan semata di kalangan masyarakat. Jadi ada juga orang yang mengingkari sebuah karya tulis meskipun itu memang sudah legal, sebenarnya udah memang orang yang mengarang itu sudah diakui keilmuannya gitu. Ada juga orang yang seperti itu. Wala wajhi lihadzal inkari illa at-tanafusa baina ahli al-i'sal. Jadi alasan keingkaran tersebut juga karena alasan perlombaan. Jadi karena iri di kalangan masyarakat sehingga tidak suka dengan karya yang dikarang gitu. Wa illa faman tasarrafa fi bidadihi wa warakihi bi kitabatin wa yasha'i min asy'ari aw hikayati mubahatin aw ghairi dzalika la yunkaru 'alaiha. Dan juga jika tidak demikian, maka siapapun yang menggunakan tinta dan kertas untuk menulis apa yang dikehendaki, baik berupa syair-syair, cerita-cerita yang mubah dan sebagainya, tentu tidak boleh diingkari. Fa'idza tasarrafa fihi bitaswidi may yuntafa'u bihi min ulumin asy'ari wal atiha fa'aula. Jadi ketika mentasarrafkan apalagi jika orang itu sebenarnya gini, sebelumnya dijelaskan bahwa tinta kertas untuk menulis sesuatu yang bersifat mubah dan sebagainya itu saja tidak boleh diingkari, apalagi untuk menulis hal-hal yang ilmu yang bermanfaat, misalnya tentang ilmu tentang syariat, ilmu-ilmu tentang bantuan untuk syariat itu sendiri, maka dia lebih layak untuk tidak diingkari gitu. Wa syar'i wal atihati, alat-alat untuk mendukung syariat, fa'aula, dan lebih utama alla yunkaru 'alaiha. Amma man la yata'ahalu lidzalika fa yunkaru 'alaiha muttajahun lima yatadammanuhu minal jahli wa taghriri may yankifa 'ala dzalika wa tasnifi wa likauni wa yudhiyyu zamanahu fima lam yutqinhu wa yad'u al-itqala alladhi huwa ahralahu. Jadi adapun orang yang tidak ahli menyusun karya tulis, maka pengingkaran bisa ditunjukkan kepadanya karena karya tulisnya mengandung atau berpotensi malah menimbulkan kebodohan dan penipuan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada karya tulis tersebut. Selain itu, orang yang bukan ahlinya telah menyanyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Jadi meninggalkan penyusunan karya adalah yang lebih pantas baginya. Jadi kalau misalkan memang seseorang itu dianjurkan untuk menulis karya, tapi memang jika tidak memiliki keahlian untuk menyusunnya, lebih baik jangan, karena akan menimbulkan kebodohan bagi orang yang berpegang teguh pada karya tersebut gitu. Dan juga dapat menyia-nyiakan waktu karena tidak menguasai apa yang dibahas oleh tersebut. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang membacakan bab kelima kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.